Halo Teh, Ya, Kak. udah masuk ya? Masuk ya? Masuk. Ini udah atau masih patah-patah? Masih, Kak. Masih patah-patah Iya, ya? masih. Eh, ini udah terdengar jelas kah atau masih patah-patah? Masih patah-patah, Kak. Masih ya? Masih aman? Cek, oke, bentar ya. Eh, udah masuk ya? Udah masuk ya? Oke, mungkin langsung mulai aja tuh. Ini, oke. Eh, gua dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, budaya salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat malam teman semua. Oke, jadi untuk pertemuan kita akan belajar mengenai yang lancar yang kemarin. Untuk ini juga masih sama, kita ke start tentang kita bakal bertemu ya. Jadi nanti untuk di pertemuan hari ini kita dulu. Nah, untuk mungkin nanti tentang bangun ruang sama besar itu di 2 minggu lagi di pertemuan berikutnya lagi. Jadi gitu biar tahu kira-kira yang keluar nanti soal-soalnya itu seperti apa. Cuman lebih paham kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya untuk pertemuan untuk pembahasan dari soal. Kalau Om ya, ya, oke bentar ya. Eh, ini udah terdengar dengan jelas apa belum ya? Atau masih patah-patah? Benar, ini agak sinyalnya agak sedikit nge-lag ya. Oke. Mungkin langsung aja. Ini emang agak apa namanya habis mau dikitnya ya enggak nge-lag dikit ya. Oke. Nah, mungkin nanti kalau misalnya agak agak kurang jelas langsung bilang aja ya gitu. Komen atau ingetin aja kalau misalkan kurang jelas biar enak gitu. Oke. Langsung aku screen. Oke. Nah, jadi mungkin untuk yang pertemuan ini itu kita bakal lanjut yang kemarin itu yang ini ya. Mungkin dari teman-teman udah sempat coba ya untuk soal yang ini ya. Ini kan kita punya uh, bentuknya adalah apa harus membeli sebagai bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya ia sudah membeli kita sudah membeli 20 karung beras. Nah, dan 6 dus minyak goreng dengan total harganya itu adalah 3.600.000. Nah, kini kita tinggal misalkan nih nilai dari karung itu sama dengan X dan berarti yang minyak gorengnya itu kita misalkan adalah Y gitu. Nah, berarti persamaan pertamanya itu kita mendapatkan bahwa 20X ditambah dengan 6Y itu sama dengan 3.600.000. Nah, yang kedua itu ada 15 karung beras, berarti 15 X ditambah dengan 5 dus minyak goreng. Berarti ditambah dengan 5Y. Nah, itu kan sama dengan 2.800.000. Nah, ini kan kita akan yang kita cari adalah kira-kira keseluruhan itu ketika diminta adalah 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng. Berarti otomatis kita harus cari tahu extensinya bukan satu doang kayak gitu. Jadi kan ini tinggal pakai sama sebut saja kita untuk BNK yang gizinya terlebih dahulu. Nah, berarti 23.600.000. Nah, ini kita kali dengan 5. Nah, yang bawah berarti kita kali dengan 6 gitu. 2.800.000. Kita kali dengan 6. Nah, kalau kita kali dengan
6, sehingga kita dapatkan berarti ini kan 100x ditambah dengan 30y sama dengan tinggal 36 kali 5 itu tinggal 36 kali 5 itu besarnya adalah 180, berarti 118 juta. Nah, yang bawah itu 15 kali 6. Nah, 15 kali 6 itu 90x ditambah dengan 30y. Nah, sama dengan 28 kali 6. Itu 116 juta 800. Nah, kalau udah berarti kita tinggal eliminasi aja ya. Kalau kita eliminasi berarti ini jadi 10x. Nah, di situ tinggal eh 18 juta dikurangi dengan 16 juta 800 gitu. Nah, nanti kita dapatkannya besarnya adalah 1 juta 200. Nah, kita bagi berarti X yang nanti kita dapatkan besarnya adalah 120.000. Nah, kita udah menemukan ternyata total karung berasnya satu karung itu adalah 120. Kalau kita cari nilai dari Y-nya, berarti kita tinggal substitusikan aja. Berarti 20 kali 100 itu ditambah dengan 6Y itu sama dengan 3.600.000. Nah, berarti ini jadi 2.400.000. Oke, ini jadi 2.400.000 ditambah 6Y sama dengan 3.600.000. Nah, kita pindah ruas. Jadi nilai dari 6Y itu sama dengan 3.600.000 dikurangi dengan 2.400.000. Berarti nanti nilainya itu adalah 12 1.200.000 ya, 1.200.000. Kalau kita bagi ternyata nilai dari Y-nya itu 1.200.000 dibagi dengan 6 berarti adalah 2, berarti 200. Ini adalah 120 dan ini 200. Berarti kita kalikan aja yang diminta. Yang diminta adalah besarnya 40 45, berarti kan 45 karung ditambah dengan 15 dus. Berarti 45 kali dengan 120.000. Nah, ditambah dengan di situ Y-nya 15, berarti 15 kali dengan 200.000. Nah, tinggal kita kalikan aja, berarti 45 kali 12 itu hasilnya adalah 5.400.000 ditambah dengan 3 juta ya. Kan 15 kali 2 di 3 juta. Nah, tinggal kita tambahkan. Kalau kita tambahkan ternyata nanti nilainya adalah 8.400.000. Nah, jadi total kebutuhan secara keseluruhannya itu ada 8.400.000 ya, berarti jawabannya nanti itu adalah yang B gitu. Ya, jadi udah betul, jadi jawabannya yang B yang soal kemarin ya. Gitu. Oke. Jadi untuk yang nomor 11 ini tinggal kita pakai seperti biasa di eliminasi biasa ya, tapi eliminasinya itu dalam bentuk soal tentang kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal berikutnya ini tentang presentase ya. Itu di nomor 12 itu adalah tentang presentase. Nah, kalau yang nomor 12 itu yang kita cari itu adalah eh, persentase penduduk yang berada pada kategori usia tidak produktif di negara tersebut adalah sekitar. Nah, berarti kita mau mencari tahu kira-kira
yang tidak produktif itu ada berapa gitu. Nah, di sini kan kita lihat di sini terbagi dua. Itu adalah usia produktif itu di bagian 15 sampai 59. Berarti ini itu adalah untuk yang P. Sedangkan kalau yang ini itu dia tidak produktif TP dan ini adalah TP gitu. Nah, itu yang dari persentase penduduk yang berada pada kategori usia tidak produktif. Berarti TP yang tidak produktif di suatu negara itu adalah berapa? Berarti kita tinggal cari aja. Berarti kan TP sama dengan 65 ditambah dengan 24. Nah, kalau kita total berarti besarnya adalah 89. Sedangkan kalau secara keseluruhannya ini itu kira-kira berapa? Tinggal kita jumlahkan berarti 65 tambah 66 tambah 62 tambah 48 ditambah dengan 24. Nah, ini kalau kita tambahkan berarti kan 6 tambah 4 10, kemudian 20 25 ya. Berarti 25 nyimpen 2, kemudian 6 6 tambah 12 18 20 24 sama 26. Ternyata 260 nilai dari TP yang nanti kalau kita bandingkan dengan secara keseluruhannya itu adalah 89 per 265. Jangan lupa kita kali dengan 100% gitu. Nah, berarti tinggal 89.900 dibagi dengan 265%. Nah, ini ada cara cepatnya ya teman-teman. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya itu adalah, ini ada cara cepat menghitungnya. Itu lebih enak ada gini. Kira-kira 890 kalau dibagi dengan 265 itu berapa? Nah, ini kan pasti kalau dibagi itu akan bernilai lebih dari 2. Kenapa? Kalau kita kali dengan 3, 265. Kalau 265, kalau kita kali dengan 3, ya itu kan 15, 19, berarti 795. Nah, ini pasti nanti nilai itu bakal balik nilai lebih dari 3. Nah, ini nanti kita buktikan bahwa 890 dibagi dengan 26. Ini jadi 3. Nah, yang berbeda ini ada satu dosen salah, 42 salah dan 66 salah. Pasti nilainya akan lebih dari 3. Pasti yang kedua yang C. Yang katanya misalkan nih 890 kalau dibagi. Oh ya, tadi ini agak nge-lag tiba-tiba keluar. Oke, mungkin aku ulang lagi untuk cara cepatnya. Oke, oke. Oke, jadi cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya itu ada ini kan 8900 bagi 265. Nah, kita cek di sini. Di sini ada 3 angka. Di sini ada 3 angka, 265. Nah, 265 ini berarti kan otomatis harus dibagi dengan 3. Itu cuma 890 bagi 265. Gini, jadi tinggal 890 bagi 265. Jadi kita nggak perlu sampai 8.900. Kenapa? Karena bakal lama gitu. Nah, kalau kita cek di sini 890 bagi 265 itu ternyata akan lebih dari 3. Nanti bisa kita buka lebih dari 3 karena kalau kita kalikan 2 pasti nggak mungkin. Jadi kira-kira aja teman-teman. Jadi antara 2, 3, 4, dan 6. Pasti antara di 2 atau 3. Karena kalau kita kali dengan 3 itu betul. Itu adalah 795. Yang mana 795 itu akan mendekati dari 3. Nah, kalau dikali 4 tuh pasti lebih dari 7,5 dikali dengan 3.
Jadi kita nggak perlu membaginya itu adalah 8.900 dibagi 265. Kenapa? Karena itu nanti bakal kelamaan. Walaupun emang jamnya sama, tapi itu akan kelamaan kayak gitu. Karena kan di sini kan di dalam penerapan matematika itu kan pasti akan selalu digunakan trik ya hitungnya kayak gitu. Jadi nanti kalau kita hitung itu akan sekitar 3, sekian baru kita kali dengan 10%. Nah, kalau kita kali kan pasti nilainya akan menjadi 30, sekian persen. Yang mana yang mendekati dari 30 ini itu cuma opsi yang C. Yang lainnya salah karena berbeda ada dari opsi jawabannya. Ketika opsi jawabannya itu agak berbeda dari 2, 3, 4 nilainya itu yang mendekati misalkan nih nanti jawabannya itu antara bisa 2, bisa 24, 26, 28 berarti otomatis pakai cara yang ini kita pakai cara manual kayak gitu. Jadi di sini kita tinggal menggunakan trik kayak gitu. Jadi mungkin nanti dari teman-teman bisa kayak dibiasakan menghitung secara lebih cepat biar apa? Biar nanti lebih menghemat waktu kayak gitu. Karena kan waktu di dalam pelajaran matematika itu kan 30 menit ya kalau nggak salah ya 30 menit dalam 20 soal pastinya nanti kalau itu akan soal cerita. Jadi jangan dibaca semuanya pasti ada beberapa soal yang paling digunakan, paling melengkapi kayak gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke, boleh untuk Wilda kalau misalkan mau bertanya. Izin Kak, mohon maaf bisa minta diulangin cara cepatnya nggak? Tadi putus-putus jadi itu Kak, susah. Kurang itu, Oke, boleh, kurang boleh paham. aman. Terima kasih. Kan di sini yang kita cari adalah tentang presentase. Jadi kalau presentase sih yang kita cari presentase apa dibanding dengan ini negara tersebut. Berarti kan kalau di negara tersebut itu adalah cara keseluruhannya apa dibagi dengan 265. Nah ini kan kalau kita bagi kan 8.900 kalau kita bagi dengan 265 kali persen itu kan pasti pasti ada salah satu caranya adalah ini ya pakai yang kita apa orgapit lah bahasa Jawanya. Tapi kalau kita pakai ini tuh kan bakal lama ya. Nah, biar kita cepet itu gimana? Kita ambil ini 3 angka di bawahnya di bagian penyebutnya kita cek. Itu penyebutnya yang paling besar itu berapa? Totalnya ada 3. 3 penyebut inilah yang akan kita bagikan yang di atas. Berarti ketika di bawahnya 3 berarti otomatis yang atas harus 3 aja. Nah, kalau di bawah kan 26. Berarti yang di atas kita ambil 3 angka aja, berarti 8, 9, 4, 0. Ternyata 8, 9, 0, kalau dibagi dengan 5, itu akan mendapatkan nilai. Tuh. Kita bakal pakai yang 890 aja dibagi dengan 265. Nah, 890 kalau dibagi dengan 265, itu kan hampir sama kayak gini ya. Itu kan sama aja kayak 890 ini kan dia akan mendekati ke 900. Sedangkan kalau yang 265 itu akan mendekatinya ke bagian 300 gitu. Nah kan pasti 900 kalau dibagi dengan 300 itu hasilnya adalah sebesar nanti jawabannya itu akan bisa lebih dari 3 gitu. Ini pakai pendekatan juga kayak gitu. Atau mungkin ini bisa kita bulatkan ke 250 itu sama juga kalau kita bulatkan ke 250 kan berarti 900 dibagi dengan 250 itu kan pasti nilainya akan lebih dari 3 lebih 3. Nah, makanya kenapa pasti nilai dari lebih dari 3 adalah 3, sekian gitu. Sehingga nanti nilai dari ini itu adalah 3, sekian kita kali dengan 10%. Nah, kalau kita kali itu pasti adalah 30, sekian persen gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari cocokan ke jawabannya itu opsi A, B, C, dan D, dan itu ternyata nilainya itu berbeda-beda. Itu mana yang A itu 9, yang B 24, yang C 33, yang D itu 42, yang E dan 66. Nah, ternyata yang mendekati 30 itu cuma yang C itu adalah 33,58. Walaupun di sini angkanya jelek, tapi kita nggak perlu menghitung secara pakai ini orgapit kayak gitu. Jadi itu triknya juga kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu?
Jadi gimana, udah jelas atau masih bingung? Sudah, Kak. Terima kasih. Mungkin kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Ini yang di nomor 13. Nah, yang nomor 13 itu kita punya dua peternakan ayam petelur, ayam-ayam diternak dibagi ke dalam tiga kelompok yang berbeda-beda. Itu ada kelompok satu, berarti untuk yang kelompok satu. Nah, ini nanti kelompok kedua dan yang kelompok ketiga. Nah, yang mana kelompok satu itu dikumpulkan setiap 3 hari, kelompok dua 4 hari, dan kelompok ketiga itu 6 hari. Berarti di sini sama dengan 3 hari sekali. Kalau yang di sini itu adalah 4 hari sekali. Sedangkan yang tiga ini itu adalah 6 hari sekali. Nah, dalam sekali pengambilan rata-rata banyak yang diambil. Ini itu adalah totalnya. Ini totalnya selama 3 hari diambil sekali itu adalah 100 telur. Jadi diambilnya itu 100 telur untuk 3 hari. Kalau untuk 4 hari diambilnya ternyata totalnya adalah 150 telur. Nah, yang 6 hari itu adalah 225 telur. Gitu. Ini kan tadi yang hari pertama, ini yang hari kedua, dan di sini adalah hari yang ketiga ya. Gitu. Sorry, kelompoknya maksudnya kelompok pertama, kelompok dua, dan kelompok ketiga. Nah, yang diminta adalah 12 hari, berarti 12 hari ini perkiraan banyak telur yang akan didapatkan tiga kelompok itu kira-kira ada berapa? Berarti kan dari 12 kelompok ini, dari 2 hari itu akan didapatkan dari tiga kelompok. Berarti nanti di kelompok pertama itu kita gabung, berarti kelompok satu itu akan ditambah dengan kelompok kedua ditambah dengan kelompok ketiga gitu. Nah, nanti kalau udah berarti kita tinggal apa namanya, tinggal kita tambahkan aja gitu kan. Sama kelompok pertama selama tiga, selama kelompok pertama pas selanjutnya berarti 3 harinya itu dari kira-kira lulus bagi tiga itu ada berapa kali? Cuma 4 kali, dan 4 kali dikali dengan 100 gitu. Bahkan di kelompok yang kedua itu 4 hari, berarti kali 12 hari ada berapa? Ada 3 kali. Berarti 3 kali pengambilan dikali dengan 150 gitu. Nah, yang kelompok ketiga itu ada 6 hari berbagi pengambilan itu akan 225. Oke, sorry ya teman-teman, ini agak nge lagi. Oke, oke. Kakak ulitin lagi. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Berarti tinggal 400 tambah 400, 1.800, 1.200, berarti sebenarnya 1.300 butir telur. Jadi jawabannya nanti itu adalah yang bagian B gitu. Jadi ini tinggal sedikit penasaran untuk bisa mendapatkan dari nilai kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang di nomor 13 sebelum kita lanjut ke yang nomor 14. Nomor berikutnya, oke. Nomor berikutnya aku ambil soal ini ya.
Ya, benar ya. Oke, ini aku ambil yang di bagian ini. Kayak mungkin ini nomor 2 udah, tiga udah. Nah, kita coba yang nomor 4 ini. Ya, aku screenshot dulu. Oke. Ini untuk yang nomor berapa? Nah, untuk yang nomor berikutnya itu adalah tentang ubin. Nah, untuk menyelesaikan dari soal ini kita lihat itu kan lantai sebelah yang berbentuk persegi akan dipasang keramik. Nah, yang mana keramiknya itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Nah, terus setiapnya itu jika perbandingan keramik putih dan hitam adalah ini 81 banding 19 ya. Jadi perbandingan dari warna putih dibandingkan dengan yang warna hitam itu sama dengan 81 banding 19. Yang dicari adalah banyak keramik hitam dan putih di aula tersebut. Kira-kira total hitam dan putih di aula ini itu kira-kira ada berapa? Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kita cara mengerjakan dari soal ini itu adalah kita lihat polanya. Di sini yang warna hitam dulu ya. Kalau kita mulai di sini kan yang warna H, yang atas H, yang atas H itu adalah ini 4, putihnya di bawah ya, putihnya ini sini 0. Berarti yang di atas putihnya 4. Nah, yang di atas hitamnya itu ada 12 gitu. Nah, kemudian di sini untuk yang warna putih itu ada 4, 8, 12, 16. 16. Nah, hitamnya ada 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, nanti sampai ini 12 bakal 12 sampai ke seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya kayak gini, ternyata ini bentuknya itu adalah eh, secara keseluruhannya itu adalah bentuknya 2 kali 2 kayak gitu. Jadi ini polanya nanti itu akan sama aja kayak 2 kali 2. Kemudian dilanjut dengan yang berikutnya adalah 4 kali yang berikutnya ada 6. Nah, sampai ke 8 kali. Sampai banyak nanti, pokoknya perbandingannya. Nanti 81 banding 19 itu ada berapa? Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang kayak bentuk kayak gini, itu kan berarti kita harus tahu nih kira-kira total banyaknya apa namanya ketika dia dimensikan berarti kan sama aja kayak N kali N ya. N kali N. Dan di sini kan N-nya kan berarti warna, N itu kan akan berwarna hitam ya. Berarti kan hitam akan berwarna 2. 2 kali 2 itu hitam. Nah, kalau di sini kan berarti hitamnya nanti itu akan ada berapa. Kayak gitu. Jadi ini ibaratnya adalah bentuk dari N kali N untuk rumusnya. Nah, terus kalau misalkan kita mencari nilai dari perbandingan keramik yang berwarna putih terlebih dahulu, itu gimana? Nah, kalau kita lihat kalau di putih di sini kan 0 ya. Biar dia hasilnya 0, 4, terus kemudian 16, pasti kalau kita buktikan di sini kan berarti 3, 6, 11, kalau 9 kali 4 itu kan 36, pasti ada 36. Nah, berarti kalau kita lihat di sini pelipatannya nanti itu akan bahwa pola yang berwarna putih itu polanya apa? Polanya itu adalah akan 4 kalinya. Kenapa? Karena setiapnya itu akan mengalami 4 awal mulanya. Jadi 4 kali biar dia hasilnya itu gimana? Berarti kan sama aja kayak 4 kurung N per 2 min 1 itu kita angkatkan, kita bisa menemukan pola ini. Kenapa? Karena tadi di sini N-nya itu adalah di sini 2. Ketika 2 yang kita masukin berarti kan otomatis 2 bagi 2 1, 1 min 1 0.
kali 4 pasti 0. Bagian sini bawahnya itu adalah besarnya 4 gitu. Kalau kita buktikan berarti kan 4 kali 4 berarti 4 per 2 adalah 2, 2 min 1, 1, wajar berarti 4 kayak gitu. Nah ini kan yang berwarna putih. Sedangkan kalau yang berwarna hitam, nah berarti kan kalau hitam itu tinggal kita kurangi aja yang dari yang berwarna putihnya. Berarti otomatis kalau kita kurangi berarti kan tinggal n kuadrat min putihnya itu adalah min P. Berarti n kuadrat itu kita kurangi dengan 4 kurung n per 2 min 1 pangkat 2. Nah inilah yang bentuk yang berwarna hitam. Jadi kita harus tahu nih kira-kira polanya nanti itu gimana. Jadi pola yang pasti kayak gitu akan selalu seperti ini ya teman-teman. Jadi kenapa sih bisa kita dapatkan 4? Karena apa? Karena dari awal mulanya itu berawal dari 4 gitu. Nah, kalau n per 2 min 1 itu adalah total kira-kira yang berwarna putih nanti itu kira-kira berapa? Misalkan nih, kalau misalkan di dalamnya itu ada satu warna putih atau warna 4 yang warna putih, tinggal nanti dimasukin aja n-nya itu berapa kayak gitu. Nah, kita tinggal membandingkan antara perbandingan warna hitam dan warna putih. Berarti di situ putih per H itu kan sama dengan 81 per 19. Nah, tinggal kita bandingkan aja. Berarti putihnya tadi itu adalah 4 kurung N per 2 min 1 pangkat 2. Nah, kita bagi dengan N kuadrat min 4 kurung N per 2 min 1 pangkat 2 sama dengan 81 per 19. Gitu. Nah, ini tinggal kita kali pelangi aja ya, teman-teman. Kalau kita kali pelangi itu kan didapatkan 19 kali 4 kurung N per 2 min 1 pangkat 2 sama dengan 81 N kuadrat min 81 kali 4 dikurung, ini kali ya, dikurung N per 2 min, taruh di sampingnya. Nah, berarti kalau dilanjut, nah, kalau kita kali ini 19 kali 4 itu nanti kita bakal mendapat. Nah, ini kan kalau kita lihat pola dari bilangannya itu adalah yang di sini kita pindahkan nih yang kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke sini. Gitu. Kita pindahkan dia sama n per 2-nya min 1 itu sama. Jadi biar nggak bingung kalau kita nggak kita pindahkan kayak gitu. Nah berarti kalau kita lanjut nanti hasilnya adalah 19 1 pangkat 2 berarti ditambah dengan 81 kali 4 kurung n per 2 min 1 pangkat 2 akan sama dengan 81 N kuadrat. Gitu. Nah, di sini kan berarti otomatis kita tinggal mengubahnya. Berarti kan tinggal N per 2 min 1 pangkat 2 kan sama aja kayak ini kita kalikan dulu. Berarti kan tinggal 19 kali 4, 19 kali 4 itu kan nya adalah 9 kali 4 itu kan berarti 36 ya. Berarti 36 berarti 76. Nah, baru nanti 76 itu ditambah dengan ini 81 kali 4. 81 kali 4 itu kan berarti 324. Nah, sama dengan 81 N kuadrat. Nah, ini nilainya totalnya adalah 400 ya. Nah, berarti kan nilainya N per 2 min 1 pangkat 2 kali 400 sama dengan 8 N kuadrat. Gitu. Nah, bisa kita bagikan.
atau mungkin kita bikin kuadratkan aja biar lebih enak. Kalau kita kuadratkan nanti kan nilai dari ini ya itu kalau misalkan kita apa namanya, kalau misalkan kita kuadratkan itu nanti akan mendapatkan nilainya. Nah ini jangan lupa di dalam kurungnya itu kita diselesaikan kayak gitu. Nah ini kalau di dalam kurungnya kalau kita selesaikan jadinya adalah n kuadrat per 4 per 4, kemudian min positif 1, baru min 2 dikali dengan 400 sama dengan 81 n kuadrat. Nah, ini nanti kita kali dengan 400 ya, teman-teman. Kalau kita kali dengan 400, itu nanti akan mendapatkan nilainya. Nah, berarti ini mungkin aku uraikan dulu, berarti kan 400 kali 4 itu berarti ini 100 n kuadrat, kemudian ditambah dengan 400, min di sini jadi min 400 n min 81 n kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut di sini kalau kita gunakan berarti uh, dikurangi dengan 89, 81 itu jadinya ada kuadrat dikurangi dengan 400 n plus 400 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Faktornya nanti itu adalah, nah di sini nggak muat, aku pindah di baliknya aja. Nah, ini aku oh, bentar, nggak bisa di copy. Nah, nggak sana. Oke. Di situ kalau dilanjut berarti kan 919 n kuadrat, kemudian min 400 n ditambah dengan 400 sama dengan 0. Berarti kan 19n dengan n. Faktor dari 400 kan samanya kayak 20 dan 20 gitu. Nah ini kalau kita kali adalah 20n. Nah nanti kalau kita kali dengan nilai positif, berarti itu kan nilainya adalah 19n min 20 sama dengan 0, berarti 19 sama itu adalah n sama dengan min 20 sama dengan 0 atau n sama dengan 20. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya, itu adalah untuk n sama dengan 20 plus 19 atau n sama dengan 20. Dari perbandingan ini itu adalah ini 20-nya. Berarti kan otomatis maka nanti nilainya kan rumusnya adalah n kali n-nya. Kita dapat ini n-nya kan 20. Ternyata n kali n itu adalah 20 kali 20. Itu sama dengan totalnya adalah 400. Jadi total U-nya yang ini itu besarnya adalah 4. Nah, ini untuk yang nomor 4 kalau kita lihat dari cara cepatnya itu emang kayak gini teman-teman, itu sebenarnya udah cepat, tinggal apa yang lebih ke diperbanyak kayak latihan aja kayak gitu. Jadi emang bakal lebih panjang tapi pasti nanti akan terbiasa kayak gitu. Jadi itu kan yang dicari adalah perbandingan banyaknya keramik putih dan hitam ya secara keseluruhannya itu kira-kira berapa kayak gitu. Jadi totalnya jawabannya nanti adalah di 41. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung bisa raise hand aja ya. Kalau misalkan nggak ada, aku lanjut ke berikutnya ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Oke, ini ada 5 sampai 7 soal ya. Oke, oke. Ini untuk yang nomor berikutnya itu eh, apa namanya? Anggun membawa 3 buah barang yang mana itu ada barang A, B, C yang beratnya itu bertumpuk. Jadi udah ada berat yang ketahui itu adalah 1.400, kemudian 3,2 kilo dan ke Wahda Kargo yang dikirimkan ke dalam Cimahi. Nah, berarti kalau yang soal yang kayak gini itu bisa dapatkan cara gimana? Itu kan berarti kita bakal mencarinya cara keseluruhan di sini. Nah, ini kan kita cari adalah apa? Kira-kira Anggun berhemat, jadi ada kata-kata hemat, yang paling menguntungkan itu bagian mana? Jadi yang kita cari yang paling menguntungkan dari opsi A, B, C, D. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk graf semua dulu ya. Berarti kan di sini akan jadinya misalnya adalah 500 gram ya. Kalau itu dia 3,2 gram. 320 gram. Karena kan 3,2 kan dia bakal 3 bentar. 0,5 berarti 5 langsung naik 2 nolnya. Di sini kan 32 per 3.200. Nah, berarti kalau udah kayak gini itu kan kita tinggal mengubahnya ke dalam bentuk itu yang dicari di situ kan ada beberapa kayak bentuk yang mana ketika 500 gram itu ada sekian, kemudian yang bagian itu yang sekian. Nah, kira-kira dari A, B, C nya ini tuh gimana? Yang opsi A dulu ya. Yang opsi A itu adalah pengiriman A, B, C masing-masing secara terpisah. Berarti kalau terpisah berarti A, B, C itu harus terpisah. Berarti kan A sendirian berarti A-nya itu adalah kita dapatkan nih A-nya sama dengan berarti itu 1,450 masuknya di 11 250 gitu. Nah, ini enggak nunggu. Ini kan 3250. Nah, kalau yang B itu adalah 500 berarti itu kan 0,5 kali dengan 1.000 berarti pasti nilainya adalah ini kan kalau misalkan dia kalau 500 pas di sini yang berarti kan 6,900 yang C itu adalah 3.200. 3.200 itu sama karena kan 3,2 ya. Kalau 3,2 kalau dibagi dengan dikali 1.000 kan 3.200 pasti yang bagian ini 13 250. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja berarti 0, ini 5 ya, 0, 0, 1, 9 berarti 4,
Satu, ini 6, 3, 12, 3. Satu, berarti 3, 3, 400 itu yang A. Yang B itu adalah cara terpisah A dan B digabung. Berarti A plus B. Berarti A plus B di situ sama dengan, kalau digabung berarti 1450 ditambah dengan 500. Berarti A plus B-nya itu adalah 19, 500 ya. 19.500 itu sama dengan berapa? Sama dengan di posisi yang bagian ini. Berarti 13, 2, 50. Nah, kalau yang bagian C itu terpisah. Yang C masih sama. Itu 13, 2, 50. Tinggal kita tambahkan. Itu adalah 0, 0, 1, 5, 2, 6. Jadi 26.500 itu yang B. Nah, yang C itu adalah A dan C digabung, berarti A tambah C. A-nya tadi adalah 1450 ditambah dengan 3.200, berarti itu nanti kalau kita tambah itu adalah 4650. 4650 itu Pak nilainya ternyata ada di dua, itu adalah nilainya berapa, 500 ya, berarti masih 6 9 kok. Nah, kalau ditambah ini berarti 0, 0, 4. Nah, kalau yang D itu B dan C digabung berarti B tambah C. Nah, B tambah C berarti 1.200 tambah 500 berarti 3.700. Itu sama aja kayak di bagian ini ya, 24.500 juga. 24.500 kita dengan yang bagian yang A itu adalah 250. Kalau kita tambah itu nilainya adalah 37.750. Itu yang D. Nah, kalau yang E itu sama juga di situ A, B, dan C digabung, A tambah B tambah C. Nah, berarti A tambah B tambah C itu kan sama aja kayak 500, 1450 ditambah 500 ditambah 3.200. Nah, itu sama dengan, kalau kita tambah berarti kan 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5 berarti 1 ya. 1, 50. 3, 4. Nah, 4150 itu masuknya ke bagian ini, 24.500. Nah, kan di situ kan kalau kalau misalkan kita hitung ulang, itu ditambah 1450 ditambah 500. Oh ya, 51 ya. 5150. Nah, oke. Ini 5150. 5150 ini ya, berarti 3.700. Berarti 37.700. Nah, ternyata yang paling kecil yang kecil diunduh kan ada berarti. Dan nanti yang nomor 5 itu adalah yang B. Jadi kalau sangat soal kayak, ya solusinya apa ya teman-teman? Solusinya pasti kita bakal lumayan kayak gitu. Jadi kita akan satu-satu dulu gitu. Jadi jangan langsung nggak kita cek di OBS, pasti langsung kita off gitu. Untuk yang di nomor 5. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung bilang aja sebelum kita off. Oke, mungkin aku siapkan dulu untuk yang soal berikutnya. Yang 6 ya.
Ya boleh nanti aku bakal kirimkan ya. Nah, ini untuk yang soal ini itu adalah apa namanya masih sama yang nomor 6 itu adalah diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar tiga ribu untuk setiap pengirimannya. Jika Argun ingin mengirimkan dua barang sekaligus dan satu barang terpisah, biaya yang dilakukan yang dilakukan berapa? Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena di sini itu akan mengirimkan dua barang sekaligus dan satu barang. Berarti ada berapa kemungkinan? Itu adalah yang pertama, itu adalah A tambah B dengan C, atau B tambah C dengan A, atau A tambah C dengan B. Jadi ada tiga kemungkinan ini. Nah, ini pastinya nanti yang akan kita cari. Nah, sebenarnya kalau data dari di sini itu kita lihat dari sebelumnya itu kita punya nih ketika kita punya dapat dari A tambah B dan C itu bisa kita lihat di situ kan kalau misalkan kita lihat di sini kan kita terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengiriman. Jadi A tambah B itu ditambah dengan 3.000. Tadi kita sudah menemukan nih A tambah B. A tambah B itu ini yang di opsi ini. A tambah B itu adalah 13.250. Berarti kita bakal mengecek yang bagian pertama itu A tambah B itu kan sama dengan kalau kita cek dari ini jadi soal nomor 6 7 pasti akan berkaitan nomor 5 kayak gitu. Jadi ini adalah 13.250 itu kita tambah dengan 3.000 dulu. Nah, nanti nilainya adalah 16.250. Nah, kemudian yang bagian berikutnya di situ adalah yang C. C adalah 13.250. Berarti 13.250 juga ditambah dengan 3.000. Nah, ini sama juga berarti sama dengan 16.250. Nah, kalau kita tambah itu 0,015 eh ini 232. Ah, jadi nilainya adalah 32.500 yang bagian pertama. Yang bagian kedua adalah B tambah C. Nah, ini C ya. B tambah C dengan yang satunya lagi adalah A. Kita cek. Kita nggak usah ngitung dari awal. Pasti dari soal sebelumnya. B C tambah A itu ternyata 24.500. Jadi 24.500 sama 13.250. Nah, ini kita tambah dengan 3.000 ya. Gitu. Nah, sehingga kita dapatkan 7.500. Nah, yang di bawahnya adalah 16.250. Nah, kalau kita 5 kosong, ini 13 berarti 43.750. Nah, yang berikutnya adalah A tambah C. Yang satunya lagi adalah B. Nah, A tambah C. A tambah C bagian B. Ini berarti 24.500 sama 6.900. 24.500 dan 6.900. Ditambahkan dengan 3.000. Nah, akan sama dengan 27.500 sama dengan berarti 6 berarti 900. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Berarti 0, 0, 9 tambah 5 berarti 4 ya 4, 1 berarti ini 37.400. Jadi kita yang cari apa? Yang cari adalah kata-kata termurah ya. Berarti yang paling murah adalah ini. Itu adalah besarnya 32.500. Jadi jawabannya nanti adalah yang D. Jadi jawaban nomor 6 itu bisa kita dapatkan dari jawaban nomor 5. Kayak gitu teman-teman. Tapi akan selalu berkaitan gitu.
Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kira-kira untuk yang soal nomor 6. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Yang nomor 7. Ini nomor 7 akan berkaitan juga ya teman-teman, ya. Bukan kayak gini. Langsung aja di sini yang nomor 7 adalah jika terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3.000 untuk setiap pengguna. Pilihan berikut yang paling tidak menguntungkan. Berarti yang tidak menguntungkan berarti yang rugi kira-kira yang paling mahal bagi Anggun adalah berapa gitu. Nah berarti kan otomatis kita bakal sama juga ya caranya. Berarti kan kita tinggal melihat ini, berarti kan di sini kita punya yang bagian ini kan hampir sama ya. Hampir sama itu ABC masing-masing digabung ya. Berarti kita cari yang ABC digabung. Ternyata kalau digabung itu adalah 3.000, 3.700. Nah berarti kalau yang A pasti kita bakal dapetnya kalau digabung itu A tambah B tambah E itu sama dengan berarti 3 37. Nah berarti kan sama dengan 40.700 gitu. Nah kalau yang B itu adalah A dan B dan C masing-masing terpisah. Kalau misalkan dia terpisah tadi kan kita udah menemukan ya nilainya, yang mana kalau terpisah itu adalah ini ya 33.400. Berarti 33.400 itu 33.400 berarti akan ditambah dengan 3.000-nya sebanyak 3 kali gitu. Nah berarti eh, nanti ini kan 369 berarti tinggal ditambah dengan itu 33, 36, 39 berarti 42, berarti 42 400. Nah kalau yang C itu adalah A dan C kemudian dan B. Nah berarti A B berarti A dan B itu adalah 1.400. Jadi tinggal 31.400 ditambah dengan 3.000 tambah. Nah, kata saya nanti itu ada ini 34 berarti 37 berarti 37.400. Nah, kalau yang D itu adalah A dan B digabung dan C itu pisah. Nah, berarti A, B, C, A tambah B, C itu adalah 6.500. Berarti
enam 500 ditambah 3.000 ditambah dengan 3.000. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 219 500. Nah, kalau yang E itu adalah B tambah C. Nah, ini adalah berarti B tambah C dan A itu 3.750. Jadi 37.750 tambah 3.000 ditambah dengan 3.700. Nah, yang dicari Oke, jadi ini jawabannya nanti itu adalah yang bagian E ya. Apa yang E? Karena tadi kan yang dicari adalah yang apa namanya yang mahal ya kan yang mahal itu adalah yang E itu adalah 43.750. Karena kan ya kalau yang A itu kan dia bergabung. Nah, kalau misalkan dia bergabung berarti kan cuma satu kali aja. Misal nih jika penambahan biaya pengemasan jadi ketika pengemasan itu cuma satu kali pengemasan berarti kan kalau dia bentuknya satu kali pengemasan itu akan sama aja dengan 3.000 gitu. Jadi kalau misalkan dia dua kali pengemasan, jadi sama dengan 6.000. Nah, kalau misalkan dia secara digabung, berarti kan kalau digabung kan cuma satu ketuanya. Misalkan digabung itu cuma tiga, digabung menjadi tiga, itu kan sama dengan 3.000 doang gitu. Misalkan nih, gabungnya itu adalah tiga, gabung tiga itu sama dengan 3.000 juga gitu. Kalau misalkan dia digabungnya ada dua, misalkan satu dan dua itu berarti 3.000 tambah 3.000 gitu. Jadi pengirimannya ini tergantung dari kira-kira itu digabung, dipisah atau bagaimana kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya kalau yang soal berikutnya. Oke, untuk yang soal berikutnya ini nomor 8 ya.
Nah, untuk yang nomor 8 ini kayak bentuknya kayak soal fisika, tetapi bisa bingung teman-teman kalau misalnya kayak gini, ini cara pengerjaannya itu sama. Kita tinggal minta aja di sini terjadi perubahan energi bernilai negatif. Syarat reaksi yang bisa terjadi pada suhu 127 Celcius adalah berapa? Di sini berarti suhunya itu perubahan energi. Kalau misalkan dia bernilai negatif, kan kita tahu gitu itu apa di sini gitu itu adalah delta G. Kalau misalkan dia negatif, delta G itu akan kurang dari nol. Kenapa bisa kurang dari nol? Karena nilainya nanti itu akan berupa negatif ya teman-teman, gitu, berupa negatif. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Di situ kita tahu nih rumus dari persamaan itu adalah ini rumus untuk persamaan dari secara matematisnya, jadi bisa dihafalkan. Tapi dari soal di sini tuh masih ada kayak gitu. Di situ delta G sama dengan delta min T kali delta S itu kurang dari nol. Ini suhunya 120 derajat Celcius. Nah, berarti kalau di sini suhunya harus Kelvin. Berarti kalau 127 Celcius ke Kelvin berarti tidak dengan 23 teman. Berarti kalau kita tambah, pasti nilainya akan sama aja kayak 400 Kelvin. Berarti nanti delta H min 400 kali delta S itu kurang dari nol. Nah, di sini kan yang diminta adalah berupa delta H per delta S. Berarti ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti delta H itu kurang dari 400 delta S. Nah, kita bisa bikin, maka delta H dibagi dengan delta S itu akan kurang dari 400. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah kurang dari. Jadi nanti di sini adalah kurang dari, bukan tidak kurang dari, tetapi delta H per delta S itu adalah kurang dari 400, berarti yang C. Gitu. Jadi bukan yang B. Kalau yang B itu dia tidak kurang dari, arti dari tidak kurang dari ini. Tidak kurang dari itu artinya apa? Artinya yang ada tanda sama dengannya. Ini itu adalah tidak kurang dari, tidak lebih dari, itu yang ada sama dengannya, yang lebih dari yang ada sama dengannya. Kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa kayak perbedaan simbolnya yang ada di dalam sini kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk cara mengerjanya kayak gitu. Oke, mungkin aku bakal jawab ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau teman-teman yang mungkin dari anak IPS, kalau misalkan kita nggak tahu kayak bentuk konversi dari suhunya itu, kalau kita lihat dari pertanyaannya misalkan nih, aku juga misalkan nih, kalau misalkan dari teman-teman nggak tahu Celsius ke Kelvin ya, kita andaikan saja misalkan, berarti kan kayak itu sama juga ya teman-teman. Misalkan nih berarti aku bakal bandingin kayak di sini, berarti kan misalkan nih kalau misalkan kita nggak tahu perubahan dari suhunya, misalkan nih berarti kan tetap delta H min T kali delta S kan kurang dari nol. Nah, kita coba masukin suhu yang biasa aja, 127 Celcius. Nah, kalau kita masukin berarti kan delta H dikurangi 127 kali delta S kurang dari nol. Nah, ini kan kita pindah ruas. Berarti delta H itu kurang dari 127 delta S. Sehingga delta H per delta S itu kurang dari 127. Nah, kalau kita lihat di sini itu artinya apa? Artinya pasti nanti nilainya ini itu harus kurang dari. Jadi harus ada tanda kurang dari. Nah, kalau misalkan ada tanda dari kurang dari, jadi kita lihat di sini yang kurang dari itu cuma ada di opsi yang bagian C. Jadi pasti jawabannya nanti yang C. Walaupun kita nggak tahu nih konversinya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kayak gitu langsung aja cari yang kurang dari aja kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan dihasilkan yang lebih dari, berarti cari yang lebih dari. Pasti lebih dari itu yang ada jawabannya kayak gitu. Jadi nggak usah bingung kayak harus tahu konversinya itu kayak gimana gitu. Jadi pasti nanti dari soal itu akan di apa yang akan tertulis itu ya teman-teman. Jadi nanti soal dalam malam matematika
soal yang mungkin bakal berupa fisika, kimia, walaupun mungkin yang anak IPS nggak belajar tentang KRWS ini tuh pasti nanti bakal diketahui soal ceritanya kayak gitu. Jadi di dalam soal matematika itu artinya apa? Artinya adalah kita mau karena menawarkan soal yang ada di soal ini berupa soal cerita yang ada rumusnya itu kira-kira bagaimana itu yang artinya dari penalaran matematika. Jadi kalau penalaran matematika itu kita nggak perlu menghafal semua rumus, cuma rumus yang paling intinya kayak kemarin yang udah pernah kesinggung gitu. Jadi berbeda sama pengetahuan kuantitatif. Kalau di dalam pengetahuan kuantitatif itu pasti perlu rumusnya kayak gitu. Itu berbeda ya teman-teman. Itu yang harus digarisbawahi perbedaan dari pengetahuan sama penalaran kayak gitu. Kalau gitu mungkin kita lanjut ke yang soal terakhir teman, soal terakhir nggak kerasa juga untuk yang udah sampai ke soal terakhir dan mungkin teman kalau kalau misalkan aku kayak kalau kecepatan dan sebagainya aku bilang aja kayak gitu. Oke, untuk yang soal terakhir ini masih sama. Oke, ini ya. Ini untuk yang soal terakhir itu adalah intinya aja. Ini reaksi terjadi jika perubahan gift bernilai negatif, ada kata lain yaitu bernilai negatif. Nah, berarti arti dari bernilai negatif itu kan pasti nilainya adalah negatif ya teman-teman. Pasti kurang dari nol. Kenapa? Karena dia akan berupa negatif gitu. Nah, terus jika suatu mal di sini kan berarti kita tadi itu adalah delta H min T kali delta S kurang dari nol. Nanti kita juga tahu bahwa jika suatu reaksi memiliki delta H itu sebesar A Joule per pangkat negatif. Berarti ada A B kali B Joule ini enggak ya teman-teman, ini kayaknya kecoret. Ini harusnya enggak ya. Ini salah. Ini salah ya. Jadi cuma ini delta S yang besar. Jadi min T itu dikali dengan B Joule, langsung B aja. B J mau kali K pangkat min. Itu akan lebih dari 0. Nah, yang kita cari itu adalah kira-kira nilainya bagaimana. Nah, ini caranya akan sama juga ya teman-teman. Nah, ini kan di sini yang dibikin adalah nilai dari bilas kiri bukan ganti otomatis yang kita pilih yang di sini, jadi yang A ke ruas kanan gitu. Jadi yang A lah yang akan kita pindahkan ke bagian kanannya gitu. Jadi yang bagian ini itu akan tetap yang bagian B. Berarti otomatis min T kali B mau kali K itu akan lebih dari kalau Pythagoras berarti negatif A Joule berarti mol min mau min ini. Nah, ini kan tanda negatifnya coret dan nolnya berarti coret dan coret menemukan nilai yang nanti pasti akan berupa K kayak gitu, sehingga kita bisa menemukan bahwa nilai dari T-nya itu kalau kita dapatkan itu adalah T dikali dengan B
Nah ini kan berupa adalah pangkat yang ya samanya kayak BK lebih dari dengan A. Nah kita bikin nilainya itu adalah T doang, berarti T itu akan lebih dari A dengan K. Dan hasilnya nanti itu adalah ini. Jadi nilai dari T itu akan lebih dari A per B K Kelvin. Jadi otomatis jawabannya tinggal ini. Berarti yang kita samakan yang ada T lebih dari A per B K. Berarti cuma yang di opsi yang C. Karena di sini oh ya ada dua jawabannya A dan E. T lebih dari A per B per K dia jawaban. Jadi ada dua jawaban itu. Berarti di sini juga ya teman-teman. Nah, jadi ada dua jawaban bentuknya adalah yang E, E dan sorry, E dan E gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk bisa mengerjakan dari soal kayak gini. Nah, ini dari teman-teman udah mau ditanyakan dulu karena kita udah di penghujung acara. Nah, mungkin nanti untuk yang soal berikutnya akan aku kirimkan. Ini kurang lebih masih ada mungkin yang belum sempat kita bahas itu nomor 10 kemudian 11 kita kayak udah ya sebagian. Nah ini 15 sampai ke 2. Jadi ini kurang lebih satu paket lah, satu paket dari soal di dalam penalaran matematika gitu. Jadi ini bagian satu paketnya itu masih belum ada kayak pembaca dari soal grafik dan sebagainya. Jadi terpisah. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Mana ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau misalkan gak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau lebih, makasih banyak buat teman-teman yang udah apa namanya, kayak ya, dulu. Nah, kalau untuk yang soal kayak TBK itu bakal ada soal lu apa enggak ya. Dan itu sebenarnya tuh tergantung juga ya teman-teman ya apa namanya kayak tentang konvensi itu jangan selalu terpatok ya khususnya kalau di dalam penalaran matematika ya teman-teman. Kalau penalaran matematika itu kebanyakan kalau untuk kayak konvensi itu dan sebagainya itu pasti di soalnya itu udah kayak dibikin sedemikian rupa kayak gitu.
sebenarnya tuh lebih ke banyaknya itu lebih ke banyakin apa ya gambaran latihan soal aja kayak gitu ibaratnya. Kan nanti kan kalau dalam penerapan matematika itu kan lebih ke soal cerita ya kayak contohnya tadi kita udah membahas beberapa soal cerita kayak yang pertama mungkin yang pertama tentang ini ya ini itu yang masih yang bahas yang awal kali ini kan soal cerita nanti di yang aku kirimkan nanti bakal ada beberapa gambar soal cerita juga ini juga soal cerita kemudian ini juga soal cerita plus ini kayak gini juga soal cerita jadi kebanyakan itu soal-soal itu berupa cerita kayak gini yang mana soal ceritanya itu saling berkaitan satu sama lain. Nggak sampai soal sebelumnya soalnya pasti nanti bakal berguna gitu. Nah ini juga kurang lebih ada beberapa soal juga ini tentang soal cerita juga misalkan nih yang bagian nomor ini nomor 18 itu akan membahas tentang ini juga kemudian misalkan yang nomor ini 11 sampai 12 akan berkaitan juga kayak gitu. Nah, ini adalah kayak gambaran tentang di dalam pelajaran matematika gitu. Nah, mungkin untuk soal apa namanya aku bakal share juga ya nanti pembahasan kita. Itu mungkin kita bakal ke bentuk ke gambar ya, teman-teman. Mungkin untuk materi berikutnya kita ke bagian bangun ruang sama bangun daftar sama sebenarnya yang berupa kayak gambar-gambar sketsanya itu kira-kira bagaimana sih cara kita mengerjakan di soal-soalnya kayak gitu. Mungkin tadi bisa kayak volume gabungan atau mungkin kayak kincir angin atau pompa dan sebagainya kayak jadi kebanyakan dia bakal berupa kayak problem solving kayak gitu. Nah mungkin itu aja kalau tak ada. Oke, karena juga berhubung juga udah udah malam mungkin untuk pertemuan hari ini itu aja yang bisa aku kami ya teman-teman mungkin uh, semangat belajar jangan lupa untuk istirahat apa namanya kayak ganti-ganti musim karena itu yang bakal mengakibatkan kayak kesehatan yang menurun kayak gitu nah mungkin harapannya bisa dijaga terus jangan selalu begadang teman-teman kalau misalkan belajar itu lebih kayak sewajarnya aja keluarnya aja kalau capek jangan dipaksa kayak gitu nah terus jangan lupa kalau apa namanya pasti perjuangan kalian pasti bakal
bisa kalian dapatkan untuk masuk ke kampusnya kayak gitu. Nah, mungkin semoga bermanfaat ya yang ilmu yang aku berikan. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman, kalau misalkan mau nanya-nanya lagi dan sebagainya, boleh DM aku ya di IG aku. Nanti kalau misalkan mau nanya lagi atau mungkin mau kayak mau konsultasi jurusan dan sebagainya, itu langsung di DM aku aja nggak apa kayak gitu. Kayak itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.